Shalom anak-anak, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan Bu Pena kita. Tema 6, subtema 3, latihan soal-soal di buku Bu Pena halaman 80 sampai dengan 82. Silahkan anak-anak siapkan buku Bu Penanya. Bu Pena halaman 80, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Pertanyaan yang pertama, tanda yang digunakan untuk berhenti saat membaca puisi disebut tanda? Jawabannya B, jeda. Pertanyaan nomor 2, tanda jeda yang berarti berhenti sebentar dan fungsinya hampir sama dengan tanda koma adalah? Pilihannya yang A ya. Pertanyaan nomor 3, saat mendeklamasikan puisi, kita perlu memperhatikan mimik. Mimik adalah, jawabannya, peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Pertanyaan nomor 4, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Jawabannya, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi meliputi 1. Sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. 2. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. 3. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. 4. Bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. 5. Bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. 6. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. 7. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Pertanyaan nomor 5, bacalah bait puisi yang ada di buku Bu Pena. Soalnya, A. Berilah tanda jeda pada bait puisi tersebut. B. Tentukan bagian penekanan pada puisi tersebut dengan memberikan garis bawah. C. Bagaimana mimik yang tepat saat membacakan puisi tersebut di depan kelas. D. Tuliskan komentarmu terhadap bait puisi tersebut. Nah, jawabannya yang A ya. Ini memberikan tanda jeda pada bait puisi. Nah, di bawah ini sudah ada jawabannya dan tanda jedanya. Jawaban B, memberikan penekanan dengan garis bawah. Nah, di sini ada 2 kalimat ya di puisinya. Yang pertama, penekanannya di kata-kata kalau kau menyerah, dan selanjutnya kau kalah oleh keadaan. Jawaban C, mimik yang tepat adalah muka tegas dan suara yang lantang. Jawaban D, contoh komentar terhadap bait puisi ini bisa berbeda-beda ya. Nah, di sini Mem kasih contohnya. Komentarnya meliputi, puisi ini bagus karena memberikan motivasi untuk terus semangat dan jangan cepat menyerah. Bu Pena halaman 80 sampai dengan 81, latihan muatan IPA KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan oleh peternak sapi adalah? Jawabannya A. Memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon di sekitarnya. Pertanyaan nomor 2, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ. Misalnya, jawabannya C. Penangkaran orangutan di Taman Nasional. Pertanyaan nomor 3, perhatikan tabel di buku Bu Pena. Pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ ditunjukkan oleh nomor, jawabannya B, nomor 2, yaitu Kebun Binatang Ragunan, selanjutnya Kebun Raya Cibodas, dan Museum Zoologi. Berarti jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 4, orangutan merupakan hewan langka yang harus dilestarikan. Pelestarian hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara? Jawaban nomor 4 adalah secara ex situ, memelihara dan mengembangbiakannya di balai konservasi dan dilepaskan ke habitat aslinya ketika dewasa.
Pertanyaan nomor 5, tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan jika kamu sebagai polisi hutan melihat ada perburuan satwa langka di tempatmu bertugas. Jawabannya, hal-hal yang dapat dilakukan jika saya atau kalian sebagai polisi hutan melihat ada perburuan satwa langka di tempat kita bertugas, yaitu dengan menegakkan hukum terhadap perburuan satwa langka. Hal ini dilakukan agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan satwa langka. Kita lanjutkan UPN halaman 81, latihan muatan SBDP KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, kolase merupakan karya seni tempel yang menggunakan potongan-potongan bahan. Bahan yang aman untuk membuat kolase misalnya, jawabannya A, daun kering, kain, dan kertas. Pertanyaan nomor 2, berikut yang termasuk kegiatan membuat karya montase adalah, jawabannya B, menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru. Pertanyaan nomor 3, langkah pertama yang dilakukan untuk membuat karya mozaik yaitu, jawabannya A, membuat pola di buku gambar. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar montase berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat gambar montase di buku Bupena masing-masing. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat montase tersebut. Jawaban nomor 4, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat montase yaitu kertas A4, lem, gunting, dan koran bekas atau majalah bekas yang berisi gambar yang ingin kamu tempel menjadi karya seni montase. Pertanyaan nomor 5, tuliskan langkah kegiatan untuk membuat karya mozaik petani. Jawabannya, nah gambarnya ada ya di buku Bupena. Jawabannya A, gambarlah pola petani pada kertas karton menggunakan pensil. B, guntinglah kertas warna hingga menjadi ukuran lebih kecil. C, tempelkan potongan kertas sesuai pola yang sudah digambar sebelumnya. Ingat, jangan sampai keluar dari garis pola gambar. Yang D, keringkan hasil karya mozaikmu. Bupena halaman 82, latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, sumber daya alam yang banyak dijumpai di Pulau Jawa adalah, jawabannya A, kina, coklat, dan padi. Pertanyaan nomor 2, contoh pemanfaatan rotan adalah, jawabannya A, perabotan rumah tangga. Pertanyaan nomor 3, sumber daya alam sagu banyak ditemukan di pulau, jawabannya Papua. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 5 sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Jawaban nomor 4, sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan meliputi sumber daya alam hewan, ada sapi, kambing, ayam, bebek, dan ikan. Kalau tumbuhan ada padi, jagung, sagu, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 5 sumber daya tambang di Indonesia. Jawabannya, sumber daya tambang di Indonesia, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, besi, pasir kuarsa, dan bauksit. Bupena halaman 82, latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, tempat ibadah umat Hindu adalah, jawabannya A, pura. Pertanyaan nomor 2, persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat tercipta dengan bersikap saling, jawabannya B, saling menghargai. Pertanyaan nomor 3, hari besar keagamaan umat Buddha antara lain, jawabannya Waisak, Asada, dan Katina. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 2 sikap yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sikap yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Jawabannya A, saling menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. B, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan C, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 2 hari besar keagamaan yang kamu ketahui dan tradisi yang biasa dilakukan saat merayakan hari besar tersebut. Jawabannya, agama Islam, hari rayanya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya besar agama Islam. Hari raya ini dilakukan setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan.
Tradisi yang biasa dilakukan adalah berkunjung ke rumah sesama umat Islam untuk saling bermaaf-maafan. Yang B, agama Katolik dan Kristen. Hari besar keagamaannya Natal. Natal merupakan hari raya agama Katolik dan Kristen. Hari raya ini dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Tradisi yang biasa dilakukan adalah beribadah di gereja dan dilanjutkan berkunjung ke rumah sanak saudara. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan tentang latihan-latihan soal subtema 3, Bu Pena halaman 80 sampai dengan 82. Shalom.